Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara cepat belajar membaca Al-Quran yang disusun secara praktis dan sistematis sehingga memudahkan bagi setiap yang belajar atau yang mengajarkan membaca Al-Quran dalam waktu yang relatif singkat. Di sini dilengkapi dengan metode pembelajaran yang bisa digunakan baik dari tingkat pemula maupun yang sudah belajar Al-Quran. Nah, untuk yang masih pemula belajar Iqra, di sini sistem pembelajarannya yaitu dengan cara belajar santri aktif dan juga secara privat. Nah, untuk Iqra di sini untuk pertama tidak perlu diurai atau dieja, cukup dengan membaca suara pendek. Di pembelajaran berikutnya di sini akan ada cara pengucapan dapat membedakan dengan jelas antara huruf hijaiyah yang satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya jika belum menguasai di sini bisa diulang-ulang berkali-kali. Nah, di sini tuh benar-benar ada sistem pembelajarannya tentang kekeliruan dalam membaca panjang pendek. Nah, kemudian nih, nah untuk di halaman selanjutnya nih ada juga pembelajarannya, semua dibaca pendek, tidak boleh dipanjang-panjangkan. Nah, terus di sini nanti akan dijelaskan juga mana bacaan yang panjang dan mana bacaan yang pendek. Nih. Terus nih belajar tentang tanda waqaf, tanwin, kemudian tanda ini apa tadi nih, tanwin, waqaf dan juga tanda sukun. Jadi di sini tuh lengkap. Nah, nanti di selanjutnya nih ada juga nun sukun atau tanwin kemudian berubah menjadi mim. Nah, di sini tuh untuk hukum tajwidnya lengkap ya. Nih, bila waqaf am dibacaan panjang 2 harokat. Terus ini ada waqaf ha. Nih. Nah, bagaimana cara mendengarkan untuk pembelajaran pemula? Nah, ini tuh dilengkapi dengan murotalnya. Nah, ini ada murotal. Jadi nanti dengan cara penggunaannya hanya cukup dengan 1 kali klik kita bisa mendengarkan sistem pembelajarannya secara berulang-ulang kali. Nah, untuk di tingkat Al-Quran ini banyak panduan-panduannya yang dilengkapi juga dengan ini ada Asmaul Husna-nya lengkap ya. Ini ada Asmaul Husna. Terus untuk di dalamnya sebelum memulai membaca Al-Quran di sini lengkap dengan doa. Terus ada tentang fungsi doa. Nih ada juga waktu utama kita dalam berdoa. Terus ada tempat-tempat utama berdoa. Kemudian ada etika berdoa. Terus lengkap juga zikir setelah sholat fardu. Nih zikir pagi dan petang. Terus lengkap ya.
Nih, ini ada keutamaan dan adab dalam membaca Al-Quran. Ini yang penting ya, keutamaan dan juga adab-adabnya kita dalam membaca Al-Quran. Nih, lengkap ya. Terus untuk adab-adab dalam membaca Al-Quran itu di sini selain dijelaskan dengan menggunakan bahasa Indonesia, itu lengkap dengan ininya ya, maksudnya diambil dari sabda siapa. Nih, ada lengkap dengan sabda-sabdanya, dari dikutik dari surah berapa. Kemudian ini tadi penjelasan satu persatu adab membaca Al-Quran. Nah, di sini indeks-indeks doa dalam Al-Qur'annya nih lengkap. Doa-doanya nih banyak banget nih ya. Tuh. Ini dari doa mohon petunjuk, doa Nabi Ibrahim. Ini ada doa kebaikan dunia dan akhirat, doa banyak sekali doa-doa ya. Ada ayat kursi, doa orang mukmin, macam-macam nih, banyak banget doanya. Tuh. Lengkap ya. Kalau doanya kita mau temukan di mana, ini ada ininya ya, halamannya ya, lengkap. Dia misalnya ada di misalnya nih doa mohon petunjuk itu ada di surat Al-Fatihah 6 ayat 6 sampai 7. Misalnya kita ingin mencari doa supaya dilapangkan hati dan dimudahkan segala urusan. Ini bisa kita buka di surah Al-Kahfi ya. Ini di ayat ke-10. Kemudian nih ada misalnya kita ingin mencari doa agar diberikan keturunan yang saleh atau soleha. Nih kita bisa lihat di Al-Furqan di ayat 65 sampai 66. Seperti itu. Terus indeks-indeks dalam baca Al-Qur'an. Nih di sini nih surat-suratnya, halaman-halamannya lengkap. Nah, selanjutnya untuk pedoman translate antara bahasa Arab dan bahasa Latin. Nah, di sini lengkap. Ini kita hijaiyah terdiri dari 28 ya. Terus ada di sini mau belajar tentang vokal pendek, vokal panjang atau yang dipotong. Terus ada panduan waqaf dan petunjuk lainnya. Nih lengkap. Nih panduan waqaf ada di sini. Terus untuk belajar ilmu tajwidnya di sini lengkap. Nah, ini tentang ada izhar, kemudian idgham, ikhlab, kemudian ikhfa. Untuk panduan tajwid ini lengkap ya nih. Ini tuh panduan tajwidnya atau kaidah dalam membaca Al-Qur'an. Nih hukum tajwid banyak ya. Di sini tuh lengkap nih. Yang dipelajari anak-anak SD tuh ini. Ya, kelas 4, kelas 5 dan juga kelas 6. Tentang hukum tajwid. Nih banyak hukum tajwidnya di sini lengkap. Nah, terus di sini cara pengucapannya ada. Jadi nanti itu jadi nanti untuk penjelasannya bisa langsung dengan menggunakan ini. Kita hanya menunjuk satu kali tunjuk itu udah dijelaskan cara-cara pengucapannya. Nih makhrajnya ada nih ya, makhraj huruf. Ini pengelompokan makhraj yang cara pengucapannya dari tenggorokan, dari
dari tengah lidah, dari ujung lidah, pinggir lidah, langit-langit mulut, kemudian dari bibir. Ini ada lengkap nih ya. Nah, untuk mendengarkan cara pengucapannya nanti kita menunjuk gambar di sini. Bisa kita dengarkan cara pengucapannya dengan cara berulang-ulang kali. Nah, untuk daftar nama surahnya di sini tuh mudah dan cepat banget untuk ditemukan bagi kita yang masih pemula untuk belajar menemukan surah maupun halaman, karena di sini disediakan dalam bentuk tulisan huruf biasa, jadi mudah untuk menemukan halaman-halamannya. Nih, macam contoh surah Yasin. Nih, dia berada di susunan surat yang ke-36. Nih, misalnya kita ingin menemukan surat Al-Alaq. Nih, ini kita bisa menemukannya di ke-96. Jadi gampang ya untuk menemukan halamannya. Nah, misalnya tadi surat Yasin dia berada di surat 36. Nih, halaman berapa? Nih, halaman 440 gitu. Jadi gampang cara menemukan surat berapa, halaman berapa. Nih ada doa sujud tilawahnya. Nih ada doa sujud tilawah. Nah gitu, ini sistem pembelajarannya dari per huruf. Sistem pembelajarannya per huruf, per kata, per kalimat, per surat, per surah ya, per halaman, lengkap. Untuk sekalian yang mau belajar bisa melengkapi perpustakaannya di rumah. Ini adalah ilmu dunia akhirat. Demikian penjelasan dan informasinya, semoga bermanfaat. Yang berminat bisa kontak di saya langsung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.